Pokemon sudah sangat banyak memperkenalkan Pokemon baru, yang menunjukkan seberapa jauh franchise populer ini telah berkembang sejak dimulainya pada akhir tahun 90-an. Setiap generasi telah memperkenalkan konsep, lokasi, dan spesies Pokemonnya sendiri. Tetapi beberapa kiasan tetap ada, kayak Pokemon Legendary yang terus dimunculkan. Pokemon Legendary hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dengan tingkat representasi dan kehadiran yang berbeda-beda. Beberapa diiklankan sebagai maskot untuk permainan masing-masing dan merupakan bagian penting dari cerita, sementara yang lain hadir sebagai pertemuan tambahan dalam permainan, atau diabadikan dalam cerita legendanya, yang pastinya akan membuat pemain bahagia saat menangkap mereka. Berikut beberapa Pokemon Legendary paling ikonik atau bisa dibilang terkenal dari yang lain. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Tapu Koko. Generasi ke-7 benar-benar terasa seperti perubahan yang disengaja dengan petualangan Sun and Moon di wilayah Alola. Solgaleo dan Lunala masing-masing menjadi maskot dari Pokemon Sun and Moon. Silvally membawa perubahan menarik pada konsep Pokemon Legendary, sementara Dewa Pelindung menghadirkan kehadiran yang unik di setiap pulau di Alola. Dari para Dewa Pelindung, Tapu Koko paling diingat, terutama karena perannya dalam anime Sun and Moon. Tapu Koko menyemangati Ash dan Pikachu sepanjang perjalanan mereka dari jauh, sebelum menjadi Pokemon terakhir yang harus dikalahkan Pikachu. Menyusul kemenangan gemilang mereka di konferensi Manalo, meningkatkan popularitas yang tak terduga dari Legendary ini. Konsep desain yang unik juga membuat Tapu Koko mudah diingat. Giratina. Emerald generasi ketiga memiliki Rayquaza yang perkasa sebagai maskot gamenya, yang jelas merupakan Pokemon Legendary. Tetapi Platinum membawa hal-hal ini ke tingkat yang lebih tinggi, dengan Giratina yang menyeramkan dan mengguncang dimensi. Dialga dan Palkia sudah menjadi Pokemon Legendary yang mudah diingat, tetapi Giratina membawa alur cerita yang lebih gelap, terutama dalam keterlibatannya dengan Cyrus dari tim Galactic. Giratina bahkan tampil bersama pelatih Volo yang licik di Pokemon Legend Arceus dalam salah satu pertempuran paling epik dalam sejarah franchise Pokemon. Kehadiran Giratina sebagai Pokemon Ghost Dragon yang menakutkan menjadikannya salah satu Pokemon Legendary yang paling berdampak dan ikonik. Xerneas. Pokemon Legendary Unova, Kalos, Galar, dan Paldea sulit dibedakan sebagai contoh Pokemon ikonik, karena mereka semua muncul dalam duo, trio, dan kelompok dengan tema yang sama. Namun ada pengecualian untuk ini, terutama bagi Xerneas dari Pokemon X and Y. Xerneas diabadikan dalam sejarah Pokemon sebagai Pokemon Legendary tipe Fairy pertama, dan bahkan memiliki peran utama dalam cerita New Pokemon Snap sebagai Pokemon Illumina pertama. Xerneas membenarkan reputasinya yang misterius dan inovatif banget, serta citra tanduknya yang berwarna cerah serta lambang sebagai Pokemon kehidupan, membantunya menonjol sebagai Pokemon yang unik. Regigigas. Regi meneruskan kiasan memiliki 3 Pokemon Legendary dalam permainan, mengikuti Moltres, Zapdos, dan Articuno dari generasi pertama, serta monster Legendary dari generasi kedua yaitu Legendary Beast. Regirock, Registeel, dan Regice membawa elemen misteri baru ke permainan generasi ketiga, dan keluarga mereka menghadirkan potensi yang cukup besar sehingga diperluas dalam permainan selanjutnya. Sementara Regidrago dan juga Regieleki hadir di generasi ke-8, sebenarnya ada Regigigas dari generasi keempat yang paling menonjol dari semuanya. Regigigas adalah Pokemon Legendary tipe normal yang sangat langka. Regigigas berdiri paling tinggi dari semuanya dan benar-benar merupakan definisi gambaran dari raksasa Legendary yang ikonik. Rayquaza. Kyogre milik Sapphire dan juga Groudon milik Ruby, keduanya adalah Pokemon Legendary yang ikonik, yang keduanya mempengaruhi alur cerita permainan masing-masing secara besar-besaran. Tetapi Rayquaza tetap ada dalam ingatan dengan kewibawaan dan kehadiran yang lebih besar. Pokemon ini adalah maskot sampul dari Pokemon Emerald, dan merupakan tipe Dragon Flying yang seperti ular naga. Fakta bahwa Rayquaza diandalkan untuk mengakhiri konflik antara Kyogre dan Groudon baik dalam game maupun anime, menunjukkan kemampuannya begitu luar biasa, dan desainnya semakin keren dalam bentuk Mega Evolution-nya, semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu Pokemon Legendary yang paling ikonik. Suicune. Monster Legendary memainkan peran pendukung bagi Pokemon Legendary utama, yaitu Ho-Oh dan Lugia di Gold and Silver.
tetapi Crystal mengubah fokusnya sendiri. Suicune dari trio Legendary Beast digunakan sebagai maskot sampul untuk Pokemon Crystal dan memiliki alur cerita yang berkelanjutan, meninggalkan Entei dan Raikou untuk sekali lagi memainkan peran pendukung mereka. Suicune sejak saat itu tampil lebih berdampak dalam anime daripada dua rekan lainnya. Suicune adalah Pokemon ikonik yang masih berdiri dalam posisi yang berpengaruh dalam waralaba Pokemon. Lugia lebih dari sekedar maskot untuk Pokemon Silver. Lugia adalah perwakilan Silver dari Duo Tower, tetapi juga master trio dari generasi pertama yaitu Pokemon Legendary Birds. Pokemon penyelam tipe Psychic Flying ini memiliki kumpulan gerakan yang beragam, statistik yang mengesankan, dan telah cukup terwakili dalam anime untuk membuat namanya semakin terkenal. Kemunculan Lugia dalam anime telah menunjukkan kekuatan dan juga kewibawaannya. Moltres. Sebelum Pokemon Gold memiliki Ho-Oh sebagai Pokemon Legendary tipe Fire Flying, generasi pertama sebelumnya telah melakukan kombinasi tersebut dengan Moltres dari Pokemon burung Legendary. Zapdos dan juga Articuno sama-sama memiliki kelebihan dan keunikannya sendiri, tetapi dalam hal menjadi yang mudah diingat dan memiliki desain yang menginspirasi, Moltres tetap menonjol di atas mereka. Moltres bukanlah desain yang paling rumit di Pokemon, tetapi api yang membara, bulu emas, dan inspirasi burung phoenix membuatnya lebih berkesan. Ho-Oh. Ho-Oh adalah maskot game Pokemon Gold, dan meskipun memiliki kombinasi tipe Fire Flying dan kemiripan dengan burung phoenix seperti burung legendary sebelumnya yaitu Moltres, ia tetap menjadi salah satu Pokemon legendary paling ikonik dalam franchise Pokemon. Ho-Oh juga memiliki tempat khusus dalam nostalgia serial anime aslinya, karena Ash melihat seekor burung terbang di kejauhan di awal perjalanannya. Ya, meskipun burung itu tidak diperkenalkan secara resmi hingga generasi kedua, baik dari game maupun anime, tapi gambaran sayap Ho-Oh yang berwarna merah dan juga emas meninggalkan pelangi. Mewtwo. Mewtwo adalah Pokemon yang aneh, karena merupakan tiruan dari Mew, namun dianggap oleh komunitas Pokemon sebagai Pokemon legendary yang paling kuat dan paling asli. Mungkin tidak ada di sampul game generasi pertama, tetapi film Pokemon pertama berpusat pada Mewtwo dan merupakan inti dari warisan Pokemon legendary yang terkenal banget. Kemampuan Psychic dan keunggulan genetik Mewtwo atas semua Pokemon lain menjadikannya Pokemon terkuat dan paling ditakuti dalam dunia tersebut, baik dalam hal kekuatan maupun status sebagai tokoh di dunia Pokemon. Intinya Mewtwo tetap menjadi yang paling terkenal. Dan itulah beberapa Pokemon legendary paling ikonik. Terlepas dari itu semua, pastinya setiap legendary akan mudah diingat. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.